Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Sasmiarni, NIM F02205008, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Di video ini saya akan membahas tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Jadi, definisi korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dan menurut Subekti dan Jitro Sudibyo, korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jenis-jenis tindak pidana korupsi: yang pertama, perbuatan yang merugikan negara, seperti mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Yang kedua, suap menyuap, tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau orang dalam pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Yang kelima, perbuatan curang. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari aspek perundang-undangan, dan kedua, dari sisi lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukup kebutuhan. Yang keempat, faktor organisasi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: yang pertama, kurang adanya teladan dari pimpinan; yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar; yang ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai; yang kelima, faktor internal. Yang pertama, aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia; yang kedua, moral yang kurang kuat; yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif; yang kedua, aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga dan dorongan lingkungan. Dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Selanjutnya, yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengatasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Yang ketiga, dampak bagi runtuhnya otoritas pemerintah, yaitu matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, dan yang terakhir, birokrasi tidak efisien. Yang keempat,
dampak terhadap politik dan demokrasi, yaitu munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum, yaitu fungsi pemerintahan mandul, dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara, dan yang terakhir, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu dampak kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, dan menurunnya kualitas hidup. Nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Yang kedua, prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip-prinsip penting anti korupsi adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilaksanakan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran. Yang keempat, kebijakan. Prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Dan yang kelima, yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Nah, materi yang terakhir yaitu upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, konsep pemberantasan korupsi. Upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Yang pertama, dengan menggunakan hukum pidana, dan yang kedua, diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal. Ketiga, berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan The Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit atau UNODC pada tahun 2004. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi, yang kedua pencegahan korupsi di sektor publik, yang ketiga pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang kelima monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir kerjasama internasional. Tadi materi yang sempat saya paparkan mengenai korupsi. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching.